Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan teknisi pesisir. Jadi di sini saya akan coba mencari jalur pada dinamo mesin cuci ini. Ini kita temukan atau kita ambil dari tempat rongsokan ya. Yang kita beli dari tempat rongsokan. Kita belinya banyak ya. Jadi yang di sana yang 2 biji sana itu jalurnya putus, jadi kita harus bongkar dinamonya. Dan untuk yang 2 biji ini masih bagus ya, jadi kita akan mencari jalur pada bagian kabel yang masuk ke dinamo ini. Nah, jadi bagaimana untuk menentukan jalur pada dinamo mesin cuci ini, bagian mana yang harus kita sambung ke kapasitor dan bagian mana yang harus langsung kita sambung ke AC atau ke PLN nya. Nah, untuk menentukan, jadi kita gunakan avometer. Kita di skala ohm aja ya. Kita di skala ohm seperti halnya mengukur resistor ya. Nah, di sini ada 3 kabel, yaitu ada 3 kabel kuning, merah, dan biru. Nah, untuk menentukannya kita ukur semuanya aja satu persatu ya. Ini dari prop hitam dan merah kita bolak-balik ya. Kita awali dari bagian merah dan biru terlebih dahulu. Kita akan ukur merah dan biru terlebih dahulu. Oke. Kita akan lihat di sana resistensinya yaitu 66,1. Ini untuk merah dan biru ya. Ini bolak-balik sama aja. Coba kita balik, birunya di hitam. Nah, seperti ini. Ya, kurang lebih 66 ya. 66,65. Nah, ini untuk merah dan biru. Kemudian untuk merah dan kuning kita ukur ya. Merah dan kabel kuningnya. Kita lihat berapa resistensinya, yaitu 36,6. Berarti lebih kecil daripada merah dan biru ya, yang tadi ada di 66. Kemudian kita ukur lagi yang belum, biru dan kuningnya. Yaitu masih rendah. Tidak seperti kalau kita ukur merah dan biru. Jadi intinya kalau kita mencari jalurnya, langsung aja kita cari jalur yang pertama aja. Jalur yang terbesar atau resistensi yang terbesar, yaitu jalur pada kapasitornya. Yaitu kita ukur seperti halnya yang pertama tadi, merah dan biru. Nah, misalnya kita cari seperti ini. Nah, ini 68. Misalnya kita bolak-balik, kita cari mana yang lebih besar. Ini 36 kan lebih rendah. Berarti bukan yang ini untuk jalur kapasitornya. Kita balik lagi, 36 lebih rendah, berarti jalur kapasitornya yaitu merah dan biru seperti ini. Jadi 68 ini jalur yang ke kapasitornya nanti, yang kita pasang ke kapasitor, dan yang ini yang langsung ke AC atau PLN nya ya. Jadi seperti ini yang ke kapasitor, merah dan biru. Ya, pasti kita sudah lihat bahwa di sini resistensinya yang lebih gede, ini yang ke kapasitor. Berarti ini untuk ground atau yang langsung ke PLN nya, yaitu yang kabel kuning ya bro ya. Jadi yang ini yang ke kapasitor. Nanti kita akan praktekkan kita gunakan kapasitor. Oke, kita ukur yang satunya. Ini ada 3 kabel. Ya, ini merah, kuning, dan putih. Kita akan cari tahu di mana untuk kabel groundnya atau kabel yang ke kapasitor atau startingnya yang bagian mana. Kita ukur dulu yang kabel merah dan putih, misalnya merah dan putih 54, anggap aja 54, ya ini 54. Kemudian kita coba yang merah dan kuning. Merah dan kuning 111, ini lebih gede daripada 54. Kemudian kuning dan putih. Kuning dan putih 54. Berarti ini masih kecil ya. Berarti yang kita lihat, yang kita cari aja langsung yang lebih gede tadi, yaitu kita lihat merah dan kuning 105. Berarti ini yang kapasitor. Berarti intinya kita langsung cari aja yang resistensinya lebih gede. Paling gede ini yang ke kapasitor. Berarti groundnya yang ini, yang putih. Karena kalau kita ukur ke yang putih ya, dari merah ke putih hanya 53. Kemudian kuning ke putih hanya kurang lebih ya segitu, 63. Ini berarti yang paling besar adalah kuning dan merah. Ini dia.
Nah 107, 100 lebih, berarti ini yang ke kapasitor, ini yang ground. Oke, langsung kita akan coba gunakan kapasitor dan kita akan coba nyalakan dinamo ini. Ini saya gunakan kapasitor untuk mencobanya. Kapasitor 10 mikro saya gunakan. Oke, berarti tadi untuk groundnya yang kuning ya. Untuk yang ini yang resistensinya lebih kecil, berarti yang kuning. Kita langsung ke bagian AC PLN. Berarti kita sambung. Ini udah sama persis warnanya biru. Kita sambung. Yang lebih gede tadi yang merah dan biru. Kita sambung ke kapasitor langsung seperti ini. Nah, kita sambung ke kapasitor seperti ini langsung. Dan ini yang ke AC PLN-nya. Kita coba satu persatu. Ini kita gunakan kabel AC. Ini yang langsung kabel kuning anggap ground. Kita langsung ke bagian AC-nya. Untuk yang kabel satunya ini bebas. Karena ini menentukan putaran bolak-baliknya nanti. Apabila kita pasangnya sebelah kiri akan berputar ke kiri, apabila yang sebelah kanan mungkin putar ke sebelah kanan, hanya itu aja. Kita bolak-balik tidak masalah, sesuai kebutuhan nanti yang kita gunakan. Oke, kita pasang seperti ini. Nah, sudah itu kita akan colokkan. Kita akan lihat apakah dia akan berputar. Nah, dia berputar, bro. Kita lihat dia berputar. Oke, sudah dipastikan bahwasanya udah ketemu untuk jalurnya ya, bro ya. Oke, kita pindah ke dinamo yang satunya yang sudah kita cari tahu untuk bagian ground atau bagian kapasitornya. Tadi yang kita cek lebih kecil adalah bagian putih untuk resistensinya, berarti yang ground putih, berarti jalur kapasitornya merah dan kuning. Oke, kita tes lagi coba, bro ya. Oke, kita tes lagi. Intinya kita langsung cari aja resistensi yang lebih gede. Begini, kita cari aja. Nah, kita bolak-balik seperti ini. 107 ya. Ini kuning dan merah ya. Kuning dan merah 107. Kurang lebih 100 ya, 100 lebih. Nah, ini kuning dan merah berarti gede atau lebih besar. Kemudian kalau kita balik, kita kuning ke putih. Nah, itu di angka sekitaran 60-an ya. 56 sampai 60-an. Merah ke putih sama aja, ini kecil. Rendah ya, sekitar 55. Nah, intinya berarti groundnya ada di bagian putih ini. Karena kalau kita sambung ke sini, kuning dan merah, ini resistensinya lebih besar, berarti ini ke kapasitor. Langsung kita sambung ke kapasitor. Kapasitor kebalik tidak masalah, tidak ada positif negatifnya, bebas untuk kapasitor. Seperti ini kita sambung. Kita akan pasang jalur AC nya. Jalur AC yang kabel putih ground, kita anggap ground. Kita langsung ke bagian kabel AC nya. Untuk yang satunya nanti bisa kabel kuningnya yang kita pasang, atau bisa kabel satunya yang merah ini yang kita pasang langsung ke PLN. Sesuai kita memerlukan putarannya ke bagian mana. Kalau untuk pencucian kita akan gunakan bolak-balik. Kalau kita gunakan untuk kebutuhan teman-teman, nanti kita tentukan di sambungan ini ya, untuk putaran ke kanan atau kirinya, bolak-baliknya. Oke, langsung kita colokan, bro. Oke, kita colokan. Nah, dia berputar. Terlihat ini, bro ya, berputar. Oke, kita lepas. Berarti tandanya kalau jalurnya sudah ketemu. Jadi kita mengambil dari tempat rongsokan yang tadi ada 6 biji ya, kalau nggak salah ya. Kita ambil yang masih kita tes normal itu ada 2 biji. Ini yang kita coba tadi ada 2 biji. Ini yang kita pastikan masih normal, dan yang untuk lainnya itu putus pada bagian emailnya, bagian dalam. Jadi kita harus membongkarnya. Oke, mudah-mudahan untuk tutorial ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman yang membutuhkan cara menentukan jalur dinamo mesin cuci ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.